Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan dinamika perkembangan dakwah dari masa ke masa. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya dengan tujuan untuk mengajak umat manusia menuju jalan kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Namun, seiring berjalannya waktu, metode dan pendekatan dakwah terus berkembang sehingga menyesuaikan dengan tantangan serta kondisi sosial, politik, dan teknologi yang ada di setiap era. Nah, masuk pada masa Rasulullah. Pada perjalanan dakwah dimulai pada masa Rasulullah, yang dimana terbagi menjadi dua periode. Yang pertama itu Mekah dan Madinah. Nah, pada periode Mekah, dakwah di Mekah ini dilakukan selama 12 tahun. Nah, pada awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, di mana Rasulullah mengajak keluarga dan kerabat dekatnya untuk memeluk Islam. Setelah itu, dakwah dilakukan secara terbuka atau terang-terangan yang dimulai dengan Rasulullah berdiri di atas Bukit Sofa dan menyampaikan pesan Islam kepada seluruh penduduk Mekah. Namun meskipun banyak yang menolak, terutama dari kaum Quraisy, namun Rasulullah tetap teguh dalam menyebarkan ajaran Islam. Walaupun harus menghadapi berbagai bentuk perlawanan, termasuk penyiksaan terhadap para pengikutnya. Kemudian yang kedua itu ada periode Madinah. Nah, setelah hijrah ke Madinah, dakwah mulai berkembang lebih luas. Di Madinah sendiri, Rasulullah berhasil membentuk sebuah masyarakat Islam yang kuat dan solid. Nah, pada periode ini sering disebut sebagai periode pembinaan kerajaan karena Rasulullah tidak hanya fokus pada penyebaran Islam. Akan tetapi, ada juga pada pembentukan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Setelah itu, setelah wafatnya Rasulullah, dakwah dilanjutkan oleh para khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama itu ada Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa ini metode dakwah lebih menekankan pada niat dan musyawarah yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, terutama pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, di mana umat Islam mulai terpecah menjadi beberapa kelompok, seperti munculnya kaum Muawiyah, kaum Syiah, dan Khawarij. Kemudian perpecahan ini menambah kompleksitas dalam penyebaran dakwah dan memunculkan dinamika baru dalam masyarakat Islam. Masuk pada masa dinasti. Nah, di sini ada dinasti Umayyah yang dimulai dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pada masa ini dakwah lebih diperluas wilayah Islam, yang dimana dikenal dengan ekspansi kekuasaannya yang luas, yang turut berperan dalam penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah baru. Selain itu, di dalam wilayah kekuasaannya sendiri, dinasti ini juga melakukan pembinaan dan konsolidasi untuk memperkuat fondasi masyarakat Islam. Kemudian dimasuk pada dinasti Abbasiyah yang dimulai pada 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dimana dia mengambil alih kekuasaan dari dinasti Umayyah yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih liberal. Namun begitu, dakwah tetap menjadi salah satu agenda penting dengan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang lebih luas. Kemudian masuk pada dinasti Utsmaniyah. Nah, dinasti Utsmaniyah ini berasal dari bangsa Turki
yang dimana memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia, termasuk di wilayah Mongol dan Cina. Dinasti ini tuh juga dikenal dengan kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai budaya dan tradisi ke dalam masyarakat Islam yang lebih luas lagi. Kemudian membahas tentang perjalanan dakwah di Indonesia ya. Nah, dakwah di Indonesia memiliki perjalanan yang unik nih dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Jadi dia tuh udah diterima sangat baik oleh masyarakat yang luas. Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan hubungan sosial kemasyarakatan, di mana para pendakwah menggunakan pendekatan persuasif yang memanfaatkan tradisi, adat, dan budaya lokal. Yang mana itu masuk pada masa awal, di mana dakwah pada masa awal ini dilakukan secara lisan dengan para pendakwah berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Metode ini sangat efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara personal dan membangun kepercayaan. Kemudian kedua, masuk pada masa pra-kemerdekaan. Nah, pada masa ini dakwah dihadapkan pada tantangan besar karena di Indonesia berada di bawah penjajahan saat itu. Nah, para pendakwah harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari penindasan oleh penjajah. Mereka juga menggunakan strategi seperti menikahi pribumi dan membina hubungan dengan para penguasa setempat, di mana tujuannya itu untuk memperluas pengaruh Islam. Kemudian ketiga itu masuk pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, para pendakwah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyebarkan Islam. Nah, salah satu strategi yang digunakan adalah membina hubungan dengan penguasa lokal yang diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat luas untuk mengikuti ajaran Islam. Terus yang keempat itu masuk pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini dakwah menghadapi tantangan baru karena adanya perumusan dasar negara yang tidak hanya mengakomodasi Islam, tetapi juga agama-agama lain. Namun meskipun begitu, dakwah tetap berjalan dengan fokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila yang inklusif terhadap semua agama. Kemudian pada masa reformasi, ini tuh membawa kebebasan baru bagi para pendakwah dengan banyaknya organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang aktif dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam memilih aliran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, masa ini dianggap sebagai puncak kebebasan dalam dakwah di Indonesia. Oke, yang kelima itu adalah era kontemporer. Nah, tantangan utama adalah globalisasi dan teknologi, yang dimana dakwah harus menyesuaikan diri dengan era digital dan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ajaran Islam, sekaligus menjaga agar tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif akan kemajuan teknologi tersebut. Jadi, yang dapat disimpulkan dari hasil sejarah dan dinamika perkembangan dakwah dari masa ke masa ini adalah menunjukkan adanya adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan kondisi sosial, baik politik dan teknologi. Nah, metode dakwah yang efektif pada satu periode mungkin tidak relevan pada periode lain, sehingga penting bagi para pendakwah untuk terus berinovasi dan menyesuaikan pendekatan mereka dengan konteks zaman yang dihadapi. Seperti yang diketahui, di Indonesia dakwah yang berhasil selalu yang mampu berkompromi dengan budaya lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dalam Islam. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sejarah dan dinamika perkembangan dakwah dari masa ke masa.